Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di majelis kita mengenal Islam dengan mudah. Semoga dengan apa yang kita niatkan pada sore hari ini mendatangi kajian di masjid, maka Allah akan berikan kepada kita semuanya, baik yang mengajarkan maupun yang menuntut ilmu, dengan pahala setara haji dan umrah. Jamaah rahimakumullah, barangkali tatkala kita mendengar saudara-saudara kita yang baru saja berangkat haji, semoga mereka diberi kemudahan dan mendapatkan haji yang mabrur, dan begitu juga dengan kita bisa mendapatkan pahala yang sama dengan mereka dengan jalan kita menuntut ilmu yang berada di masjid. Maka dari itu marilah kita bersemangat dalam menuntut ilmu yang majelis itu ada di masjid, karena pahalanya tidak tanggung-tanggung, hampir sama, bahkan tamam, sempurna seperti yang mereka kerjakan. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, marilah kita terus bersemangat saling mengingatkan bahwasanya majelis di masjid itu banyak sekali keutamaannya yang sudah diterangkan oleh ustadz-ustadz kiai-kiai kita sejak dahulu. Maka dari itu jangan lewatkan majelis yang ada di masjid terdekat dari rumah panjenengan. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita pada sore hari ini masih dalam mengenal syaiton. Mengenal itu bukan berarti untuk bersahabat atau berteman, melainkan supaya mengetahui apa yang sedang dilakukan olehnya sehingga kita tidak terperdaya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, alam a'hada ilaikum ya bani adam ala ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah saya katakan, aku katakan, janganlah kamu wahai anak cucu Adam mengikuti langkah-langkah syaitan, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Ini tadi kira-kira mendapatkan godaan syaitan enggak yang nyata sore hari ini? Berangkat ngaji digoda, ngoten nggih. Begitu Allahu Akbar mengikuti bacaan imam, tahu-tahu diingatkan dengan sesuatu yang tidak seharusnya kita pikir saat ini. Merasakan? Nah, itu nyata itu. Itu perbuatan syaitan dari kalangan bangsa jin. Nah, tipu daya yang sedang kita pelajari, mengulang kembali pembahasan yang lalu, beberapa yang sudah kita pelajari, yaitu godaan syaitan melalui wanita dalam rangka untuk mensukseskan zina. Zina itu merugikan kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, bukan dalam rangka mendiskreditkan wanita, akan tetapi wanita adalah sebagai salah satu jalan. Maka dari itu perlulah wanita-wanita ini melakukan perbuatan yang di situ ada adab-adabnya tatkala mereka keluar rumah. Karena tatkala mereka keluar rumah sudah disambut oleh syaitan yang ada di teras-teras rumah supaya dia nampak menarik bagi laki-laki. Maka dari itu yang pertama kemarin adabnya adalah mengenakan hijab yang syar'i, di mana hijab yang syar'i itu sederhananya adalah tidak bisa terlihat apa yang ada di belakangnya, jadi tertutupi. Jadi kalau masih kelihatan bentuknya itu berarti masih belum benar dalam berhijab. Kemudian menghindari memakai wangi-wangian kalau keluar, kalau emang sudah bawaannya deterjennya, ya mau gimana lagi, tidak ada deterjen yang tidak ada pewanginya kan, Nah, tapi jangan menambahi. Kalau mau memakai wangi-wangian ya tatkala di rumah dengan suaminya, Mau ketemu suaminya tidak pakai wangi-wangian, tapi kalau keluar ketemu yang lainnya kok malah bersolek, ini sesuatu yang berlainan. Kalau itu mengundang kan sesuatu yang berbahaya kan, Kemudian tatkala berjalan janganlah menggesek-gesekkan alas kaki. Allah sudah peringatkan hal itu. Kemudian tatkala berjalan janganlah melenggak-lenggok supaya tidak mengundang pandangan laki-laki, karena pandangan itu bisa turun ke hati. Kalau sudah hatinya ada penyakit, maka itu bisa menjadikan permasalahan tatkala hal itu terjadi.
Kemudian tatkala berkumpul dan terdapat laki-laki di dalamnya, perintah Allah supaya menahan untuk banyak berbicara. Berbicara dengan nada standar saja. Jangan mendayu-dayu dan lain-lain, ngoten nggih. Kemudian apabila dia telah menikah, jika keluar rumah sekalipun untuk ke masjid, maka mintalah izin suami atau walinya, ngoten nggih. Bila di luar rumah berjumpa dengan laki-laki, maka tundukkanlah pandangan matamu. Jadi ini yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mempelajari tentang menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah rahimakumullah, ada di surat ke-24, surat An-Nur ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, lil mu'minati, kepada para wanita yang beriman. Sampaikan supaya apa? Mereka itu menundukkan. Jadi wanita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menundukkan apa? Min absorihin, dari pandangan mereka. Jadi kalau perempuan keluar rumah jangan mengumbar pandangan, ngoten nggih. Karena pandangan ini nanti di dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasulullah itu merupakan panah beracun, ngoten nggih, terutama bagi laki-laki, yang itu merupakan bagian dari sebagian panah-panahnya iblis. Maka jamaah rahimakumullah, bahayanya pandangan adalah kita tidak mengetahui isi hati seseorang. Tatkala kalau dia dipandang dan terus dia kembali memandang, maka pandangan itu bisa turun ke hati. Nah, maka kita harus menjaga hati. Salah satu cara untuk menjaga hati, hati itu kan ada dua, kibdah, hati yang dalam bentuk fisik itu jantung itu. Terus satu lagi ada kolbun. Nah ini hati yang dalam bentuk metafisik ini yang harus kita jaga. Salah satunya dari apa? Dari pandangan. Yang kedua atau yang pertama dahulu sudah kita pelajari, yaitu dari suara. Suara wanita adalah aurat, maka tidak disyariatkan wanita mengingatkan imam itu dengan suaranya, dan tidak dijumpai pula muadzin dari kalangan wanita, seperti itu. Nah ini tambahannya adalah pandangan. Jadi jangan mengumbar pandangan. Misalkan kalau kita berjumpa pandangan, kita laki-laki dengan perempuan, kalau dia yang tidak bisa menundukkan pandangan, ya kita yang harus menundukkan pandangan. Jangan terus memandang. Nanti ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa rambu-rambu. Nah, tidak hanya bagi perempuan rupanya, jamaah rahimakumullah. Sekali lagi ini juga berlaku bagi laki-laki. Di ayat yang ke-31 tadi kan yang kita sebutkan adalah kepada perempuan. Tapi rupanya tidak hanya kepada itu saja, dua belah pihak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-30. Justru yang diingatkan yang pertama siapa? Laki-laki. Karena laki-laki pun diperingatkan karena ada satu hal yang ada di dalam laki-laki yang harus dijaga pula. Allah mengatakan, kul lil mu'minin, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman dari kalangan laki-laki. Yang mengaku laki-laki, ayat ini kena kepada kita, agar mereka mau menundukkan apa? Ya dari pandangan mereka. Jadi menundukkan pandangan mereka. Bukan berarti kalau jalan merunduk terus enggak, tapi tatkala mereka ini berjumpa dengan hal-hal yang tidak sepantasnya atau tidak halal untuk dilihat, maka segera menundukkan pandangan. Wa yahfadzu, dan agar mereka itu memelihara atau menjaga, ini plusnya nih, kalau yang laki-laki ini ada plusnya untuk memelihara apa? Ini furujahum, yaitu kemaluan mereka. Yang dipelihara itu tidak hanya ya hewan peliharaan, tapi kemaluan juga harus dijaga. Dijaga itu analoginya ya tidak boleh lepas. Tidak boleh lepas dan juga tidak boleh kena masukan, kan tidak boleh masuk, tidak boleh keluar, harus berada di tempatnya. Dzalika, yang demikian itu, azka, itu lebih suci, lahum, bagi mereka. Jadi menjaga kesucian itu penting, baik kesucian secara lahiriah, fisik,
dan juga sucinya hati, diantaranya melalui pandangan. Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang senantiasa bersuci dan dalam keadaan suci, baik suci secara fisik dan secara hati. Jadi itu kesucian. Karena apa? Allah itu maha suci, tidak hanya suci tapi maha suci. Subhanallah, maha suci. Maka barang siapa yang ingin dekat dengan Rabb-Nya yang maha suci, setidaknya dia menempuh jalan kepada apa? Ya yang dia ingin dekat, yaitu apa? Kesucian. Kan di dalam Islam ini isinya mensucikan diri, membersihkan diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, ketahuilah sesungguhnya Allah itu khabirun, Allah itu maha mengetahui, memiliki semua kabar tentang kita semuanya. Bima yasnaun, terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi pandangan ini walaupun tidak ada yang tahu, ketutupan helm warnanya hitam terus depannya ada glossinya, ini kalau orang lain lihat dari depan tuh tidak tahu kemana arah bola matanya, tapi Allah tahu akan dihisap nantinya. Dan urusan mata ini urusan kita dengan Allah langsung, karena zinanya seorang hamba itu salah satunya apa? Pada mata, dan zinanya mata itu adalah apa? Dengan melihat. Nah, kita tidak bisa menghindari pandangan kita seperti yang pernah disampaikan di beberapa pekan yang lalu. Tidak mungkin laki-laki tatkala ketemu dengan wanita tengah jalan terus wanitanya itu di matanya itu ngeblur, tidak bisa. Begitu pula sebaliknya. Maka yang bisa mengendalikan pandangannya itu adalah ya dirinya sendiri, karena Allah itu sekali lagi maha mengetahui. Kalau Allah tahu, percuma tidak disembunyikan. Sudah pakai helm, kacamata hitam juga, tidak kelihatan dari luar, tapi Allah mengetahui. Jamaah rahimakumullah, menundukkan pandangan ini yang dimaksud adalah menjaga pandangan, dijaga, tidak dilepaskan begitu saja tanpa kendali. Bahasa umumnya ini apa? Ada namanya mata jelalatan gitu. Saya tidak tahu maksudnya mata jelalatan itu bagaimana. Yang jelas itu konotasinya adalah mata itu tidak dikendalikan, apa yang nampak itu dilihat sampai puas, apa saja. Bahkan itu bisa menghadirkan rasa tidak nyaman bagi siapa? Yang dilihat kalau dia manusia. Panjenengan dilihatin orang terus itu kira-kira bagaimana perasaan panjenengan? Lama-lama kan jadi risih toh. Ini mungkin barangkali ada yang salah dalam penampakan saya atau bagaimana. Ya tapi itu saja sudah menunjukkan sesuatu yang tidak nyaman. Karena pada suatu kesempatan Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Bayangkan Rasulullah berpesan kepada seorang hamba yang sangat luar biasa dalam ketaatannya, orang terdekat dari Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib, sekaligus salah satu dari khalifah. Rasulullah bersabda, dan kita bersyukur hadis ini sampai kepada kita, jamaah rahimakumullah. Datang dalam riwayat Imam Ahmad nomor hadis 1298. An Ali radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali dia berkata, qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini otentik, keluar dari Nabi, didengar langsung oleh sahabat Ali sampai kepada kita. La tutsbi' an-nadharon nadhor. Janganlah kamu mengikuti. Pernah dengar istilah itiba? Itiba itu apa? Mengikuti. Jangan loh kamu mengikuti apa? An-nadhor, pandangan, kemudian dengan apa? An-nadhor, dengan pandangan selanjutnya. Kalau kamu melihat sesuatu, jangan kamu ikuti selanjutnya, artinya terus-menerus diikuti. Apalagi dengan pandangan yang ada hasrat yang lain. Tidak bisa. Sekali pandang harus segera diputuskan sikapnya. Tentang apa di sini? Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Ali, kalau engkau melihat seorang wanita yang tidak halal bagimu, janganlah kamu mengikuti pandangan pertama, kemudian diikuti dengan pandangan kedua dan pandangan yang selanjutnya. Fa innal ula laka, karena sesungguhnya pandanganmu itu yang pertama tadi melihat lawan jenis itu tidak bisa dihindari kan, ya, tidak bisa ngeblur. Nah,
Kalau engkau melihat yang pertama kali dari pandanganmu itu sesungguhnya pandangan yang pertama itu laka milikmu, bagimu. Itu merupakan karunia dari Allah kepada kamu. Tidak bisa manusia itu, ya itu tadi, membuat seperti editan di video, tidak bisa. Akan terlihat nampak dan itu tidak bisa dihindari, itu bagian dari zina mata. Itu kalau kamu nampak yang pertama, ya tidak apa-apa, itu rezeki dari Allah untukmu. Walaisat lakal akhirah. Sedangkan yang pandangan berikutnya itu bukan milikmu. Jadi kalau kamu mengikuti pandangan yang selanjutnya dan pandangan yang kedua itu justru pandangan kedua itu bukan milikmu. Artinya apa? Kamu dosa kalau melakukan pandangan yang kedua. Misalkan ngoten nggih bertemu dengan wanita ngoten nggih, terus tidak bisa dihindari nampak kita melihat dia ngoten nggih. Nah, itu yang pertama, tapi jangan kemudian bar kedep ngoten terus dilanjutkan lagi ngoten nggih. Bisa dipahami di sini nggih. Nah, tapi bukan berarti terus ngelihat pertama ditutupi tapi matanya tetap kelihatan dari tangannya gini nggih. Ya tidak bisa ngoten nggih. Nah, maka segera ditundukkan pandangannya. Jadi pandangan yang pertama itu merupakan ya karunia dari Allah, tapi yang kedua ya jangan dilanjutkan ngoten nggih. Karena banyak seorang laki-laki tatkala berjumpa atau simpangan dengan perempuan sehingga pandangannya itu teralihkan dengan pandangan pertama. Terus seperti itu tidak terasa ada tiang listrik di depannya dan yang terjadi apa? Bunyilah tiang listrik itu ngoten nggih. Nah, yaitu adalah akibat secara fisik zahirnya kalau melihat wanita dilanjutkan terus menerus sudah dosa kemudian celaka juga kan ngoten nggih. Itu kalau jalan kaki. Kalau naik kendaraan bisa mencelakakan diri sendiri dan orang lain, kena tilang juga dan lain-lain. Nah, bahaya ngoten nggih. Bisa dipahami di sini ya. Jadi pandangan yang pertama itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dan yang selanjutnya tidak boleh ngoten nggih. Nah, maka kalau ingin melihat terus-menerus ya pandanglah ya yang jadi mahramnya apalagi istrinya itu malah berpahala, itu pandang saja ngoten itu malah mendatangkan pahala. Tapi kalau selain itu justru mendatangkan apa dosa. Jamaah rahimakumullah, tentang perintah menundukkan pandangan ini tentu dirasa sangat berat. Beratnya kenapa? Sulit, apalagi bagi laki-laki. Karena apa? Zuyyina linnasi hubus syahwat minan nisa kan ngaten nggih. Jadi dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pandangannya laki-laki itu terhadap apa? Ketertarikan kepada wanita. Ini sudah jadi napa sunatullah ngoten nggih. Nah, apalagi di zaman yang sekarang ini mereka berpakaian yang ya kayaknya tipis sekali perbedaannya dengan tidak berpakaian kan ngoten nggih. Seperti itu. Nah, ini merupakan ladang ya syaitan untuk mencelakakan kedua belah pihak. Si perempuannya tidak pakai aurat melanggar perintah Allah, itu dia setiap detiknya mengalir dosa, yang mandang ini pun juga seperti itu kalau tidak segera menundukkan pandangan. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, dengan hal yang dirasa sulit ini, tapi bagi hamba yang mau istiqomah menjalankan perintah Allah, sami'na wa ta'na fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semampu kamu, Allah akan membalas. Ada balasan bagi hamba-hambanya yang mau istiqomah melaksanakan perintahnya tadi apa? Menundukkan pandangan dengan pahala yang besar. Bukan hanya pahala saja, pahala yang besar. Jadi mengingat pahala yang sangat besar ini, maka syaitan pun akan menghalangi jalan ini. Pokoknya amalan yang dirasa ditinggalkan cukup berat atau banyak gangguannya, ketahuilah di dalamnya itu ada pahala yang sangat besar. Boleh jadi itu menghadirkan dosa besar kalau dilanggar. Bahaya melakukan sepak terjang terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda dalam perkara ini, di dalam riwayat Imam Al-Hakim nomor sekian-sekian ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nadhratu sahmun. Memandang wanita itu adalah panah beracun. Ini panah tapi yang mengandung racun. Jadi tatkala seseorang itu laki-laki memandang wanita, sesungguhnya jin-jin tadi yang telah melekat menutupi wanita-wanita yang keluar rumah supaya nampak menarik walaupun sudah berhijab syar'i, nampak menarik.
Karena ada pula orang yang melihat wanita yang sudah berpakaian hijab syar'i itu karena di dalam dirinya diberi was-was bisikan oleh syaitan tuh nafsunya masih bergejolak. Bergejolak penasaran, malah ingin apa? Ya maaf, menggoda seperti itu. Nah, tatkala ini terjadi, laki-laki memandang wanita, syaitan yang ada di lingkup wanita tadi melepaskan panahnya, yaitu panah beracun. Maksud panah beracun itu begini, tatkala panah itu dilepaskan, anak panahnya mengenai sasaran, ngeten nggih. Kalau ujung panahnya ini ada racunnya, kira-kira tatkala menempel ini selain melukai ini apa yang terjadi? Racunnya ya berpindah dan dia akan bereaksi pada sasarannya tadi. Namanya racun itu membangun atau merusak? Merusak, ngeten nggih. Dari berbagai macam-macam panahnya iblis. Nah, iblis itu memerintahkan kepada bala tentaranya untuk meliputi wanita dengan membawa panah beracun. Maka banyak laki-laki yang dia terkena panah itu sehingga tatkala telah berpisah dengan wanita tadi racunnya masih bekerja. Karena racun kalau sudah nempel, misal ularnya pergi, ini racunnya kan bekerja. Nah ini bekerja membuat apa ya, kerusakan yang ada di dalam ya sistem sarafnya dan organ-organnya. Ini pikirannya sudah tidak karu-karuan. Nah ini bahayanya tatkala memandang wanita diikuti dengan pandangan yang selanjutnya. Jadi jangan dicoba loh ya. Nanti ya jali ini jangan begitu, ini ada larangannya. Jadi sekali lagi ternyata memandang wanita adalah panah beracun. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini esensinya. Kemudian kalau kamu mau melakukan perbuatan mentaati Allah Subhanahu wa taala, menundukkan pandanganmu, faman, maka barang siapa. Man ini menunjukkan kepada pelaku, baik ini tanpa batas, baik dia perempuan maupun laki-laki dimanapun dia berada. Kalau kamu tarokah bisa meninggalkannya, yaitu memandang wanita tadi supaya terhindar dari racunnya. Jadi kalau kita tidak memandang wanita itu untuk pandangan yang kedua, panah itu tidak akan mengenai kita, bahkan tidak terlepas. Ya, ada otomatisnya panahnya iblis itu tadi yang dibawa syaitan. Tatkala pandangan itu terus, dia akan loncat. Kalau hanya sekali pandangan nunduk, ini tidak jadi terbang nih misilnya nih, roketnya ini. Barang siapa yang meninggalkannya, alasannya bukan karena takut ada Pak RT, bukan takut karena ada CCTV, tapi melainkan min khaufillah, karena takut kepada Allah. Sekali lagi, Allah itu tadi maha mengetahui, memiliki kabar dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita takut karena Allah, karena kita memiliki rasa ihsan, merasa diawasi, muraqabatullahnya tuh luar biasa tingkatannya, merasa dekat dengan Allah, diawasi 24 jam, dan dia tahu kalau dia memandang itu catatan amal keburukan itu akan datang, dan nanti akan dicatat di dalam sijin, di bumi lapisan paling bawah. Maka kalau orang itu mau meninggalkannya, Rasulullah jamin athabahu jalla wa azza imanan, Allah akan membalas, akan memberi balasan apa? Iman. Korelasinya apa? Kok pandangan ini melihat wanita kok hubungannya dengan iman? Karena kalau dia tidak percaya dengan janji Allah, kan akhirnya kan hubungannya kan dengan balasan Allah. Man amana billah wal yaumil akhir, kan gandeng ngeten nggih. Barang siapa yang iman kepada hari akhir, dengan balasan-balasannya itu sesungguhnya itu merupakan keimanan yang sesungguhnya. Maka Allah akan memberikan balasan iman. Jadi imannya itu akan diberi oleh Allah, akan ditambah. Sebaliknya tatkala dia memandang lawan jenisnya itu imannya akan berkurang. Akan menurun kadarnya. Nah, baterainya semakin boros, boros. Nanti otomatis baterainya akan suwak. Ini Allah akan memperbaiki imannya. Jadi iman itu akan datang kepada diri seseorang, salah satunya lewat pandangan. Maka orang yang matanya tadi tidak dijaga itu, ketahuilah itu imannya itu hilang, turun, bahkan itu hampir hilang. Tidak memiliki iman dan dia tidak dekat dengan apa? Allah, bahkan dia tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah. Dia mencari kenikmatan dunia.
Tapi iman itu dikatakan oleh Rasulullah yajidu kholawatahu fil qalbihi. Yang iman itu bisa dia rasakan secara apa? Manis itu di dalam mana? Di dalam hatinya. Jadi dari hadis ini Rasulullah mengabarkan iman itu bisa dirasakan atau iman itu memiliki rasa dan hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan iman, kadar keimanannya dan parameternya ada pada kolbu, pada hati. Di dalam surat Al-Mutaffifin dikatakan kalabal rona ala qulubihim. Sekali-kali tidak. Kalau ada ada rona itu titik yang ada di dalam hatinya ini, kita akan membuat hatinya itu akan semakin mengeras. Bagaimana hati yang terkena noda hitam terus-menerus merona. Kalau pipi merona sih bagus. Kalau hati merona dan itu ronanya terus bertambah dengan terus dia memandang lawan jenis. Bertambah, bukankah hatinya itu menjadi hitam atau malah jadi tetap merah? Hitam. Lalu bagaimana sinar cahaya Allah bisa tembus? Hatinya mengeras. Bagaimana sinar itu, nur itu bisa masuk? Katanya pengen mendapatkan nur, cahaya yang bisa mengeluarkan apa? Ya dirinya dari kegelapan. Justru dia menggelapkan hatinya. Nah maka hati seseorang yang penuh rona tadi itu tidak bisa merasakan lezatnya iman. Panjenengan bisa merasakan keimanan yang ada dalam diri panjenengan itu kalau panjenengan merasa tentram. Tentram itu kan diantaranya dengan mengingat Allah. Bukan kalau Allah telah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah itu qulub itu hati-hatinya manusia itu bisa tenang, bisa tumaknina. Nah, panjenengan bisa menghitung kadar iman panjenengan dengan apa? Banyaknya mengingat Allah, baik dengan sholat, dengan amalan yang lain, dengan berzikir juga, bacaan thayyibah, yang itu sehingga menjadikan hati itu tenang, tidak resah, tidak gelisah, merasa dekat dengan Allah. Kalau diri ini merasa was-was terus, hatinya terus merasa tidak tenang dan sebagainya, galau dan lain-lain, itu menandakan hatinya tidak tenang, dia jauh dari Allah, dia telah tertutupi di dalam hatinya. Tidak bisa cahaya dari Allah masuk ke dalam hati, menyinari hatinya itu karena tertutupi. Maka manisnya iman itu bisa dirasakan dengan apa? Ya hati ini parameternya. Maka kalau dulu Agim itu mengatakan jagalah hati, janganlah kau kotori. Bagaimana caranya mengotori hati? Salah satunya yaitu mengumbar pandangan tanpa aturan, sudah pokoknya semua dipandang, itu bentuk dari mengotori hati. Jadi hati-hati dengan hati. Maka tatkala hati itu merasakan nikmatnya atau manisnya iman, apakah dia akan merasa semakin nyaman dengan perbuatan tadi? Nah, maka dia akan merasa senang. Kalau sudah merasa tenang, enak, itu kan seakan-akan kayak ingin terus melanjutkan kenikmatan itu tadi. Misal es krim kalau rasanya manis, anak-anak pengen nambah terus. Itu bukti rasa manis itu sesuatu yang sangat disenangi bagi manusia, apalagi bukan manisnya di lidah tapi manisnya di hati yang merupakan ketenangan. Maka cobalah ditata pandangan ini dari memandang yang berlebihan, israf yang berlebihan dan lain-lain, itu coba rasakan dengan ketenangan hati. Melihat tetangganya mobilnya baru itu kan hatinya langsung gelisah, resah. Besoknya ada pickup nganterin kulkas, resah, gelisah. Nah, itu juga perlu menundukkan pandangan. Jangan melihat yang ke atas, coba lihat yang di belakang, di bawah kita. Ada yang berada di bawah kita, itu hati kita itu akan merasa sangat tenang dan merasakan nikmatnya di dalam naungan iman. Nah, salah satunya Rasul mengatakan akan dibalas keimanan dalam hatinya dan itu akan bisa dirasakan olehnya. Maka dari itu marilah kita berusaha membangkitkan hati kita untuk merasakan kadar keimanan kita saat ini. Kalau belum, berarti maksiat-maksiat yang lain itu perlu kita tinggalkan. Baik jamaah rahimakumullah, sekilas untuk mengetahui bagaimana parameter nikmatnya atau lezatnya rasa iman ini, ada sebuah hadis yang bisa kita ambil pelajaran
di dalam riwayat Imam Ahmad nomor sekian-sekian ini datang dari Nabi Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, ini juga ada satu bentuk atau jalan untuk kita bisa menjadikan hati kita ini merasa tenang, merasakan lezatnya iman. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya beliau yaitu Rasulullah itu qala berkata, man sarrohu ayyajida ta'mal iman. Barang siapa yang tertarik untuk mendapatkan atau merasakan lezatnya iman. Jadi ngaten nggih. Kalau pengen tahu bagaimana tuh iman itu bisa dirasakan lezat, ini ada caranya. Rasulullah mengatakan, fal yuhibbal mar'a, maka cintailah seseorang. Mencintai seseorang sebagaimana ingin diri kita dicintai. Kan sering nggih, aku mencintaimu karena Allah, baik kepada laki-laki, itu perlu diungkapkan supaya apa? Timbul kecintaan. Yang kedua, dengan saling memberi, kasih hadiah. Tahabu, Rasulullah mengatakan, kalau engkau saling memberi hadiah maka akan timbul kecintaan. Kalau sudah timbul kecintaan, saling cinta dengan sesama saudaranya, maka apa? Iman itu akan semakin kuat dan bisa dirasakan. Kalau saling membenci, walah sudah ini iman itu tidak terasa enak dan saling merasa apa? Hatinya itu semakin dongkol tatkala berjumpa. La yuhibbuhu illa lillah. Dia itu kalau mencintai, ya mencintai seterusnya karena Allah. Jadi kalau mencintai itu karena Allah. Uhibbuka, kan kadang-kadang lagi, aku cinta kepadamu karena Allah. Sampaikan, Kang, aku sayang ambek sampean krana Gusti Allah, karena ini sikap seperti ini akan menghadirkan balasan di hari kiamat. Selain iman, lezatnya iman tatkala di dunia, dia akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan melainkan Allah yang beri naungan. Ada 7 orang. Yang pertama al-imamun adil, imam yang adil. Yang selanjutnya adalah apa? Seseorang yang berpisah dengan saudara teman lainnya yang dia itu masih tetap cinta karena Allah. Jadi berkumpul karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Dengan begini akan mendapatkan apa? Naungan di hari kiamat, yang matahari itu dekatnya 1 mil, dan itu nanti membuat orang tenggelam karena keringatnya. Masih ingat Tinatul Khobal, keringatnya penghuni neraka jahanam, ngoten nggih. Itu saja dihidangkan oleh Allah. Ini nanti keringatnya kita sendiri, kalau kita tidak bisa mencari juru selamat dari Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran amalan ini, bagaimana kita bisa selamat? Maka marilah kita saling mencintai untuk merasakan apa? Lezatnya iman. Coba rasakan. Kalau kita ingin merasakan kebahagiaan dalam diri kita, ketenangan hati kita, kalau kita bingung membahagiakan diri kita, caranya sederhana. Bahagiakan orang lain, selesai. Bahagiakan orang lain, panjenengan melihat bahagianya dia. Itu bahagia dalam hati kita itu akan muncul. Misalkan seseorang ini, maaf, anak yatim yang memiliki keterbatasan. Nampak dari lingkungannya, teman-temannya semua berkebutuhan, memiliki kebutuhan, mendapatkan kebutuhannya, dan dia memiliki kebutuhan yang belum tercukupi, dan dia merasa membutuhkan itu. Coba beri saja. Apa, baik itu entah pakaian, makanan, atau fasilitas, mungkin pendidikan, panjenengan beri apa yang dia responkan reaksinya kepada kita. Rasa syukur, rasa terima kasihnya itu nanti akan membuat hati kita itu akan bermekaran. Sehingga apa? Kecintaan, ketenangan dalam hati itu muncul. Tidak usah jauh-jauh, mungkin tatkala panjenengan membawa makanan untuk anak yatim saja di dalam panti asuhan, bawa saja makanan satu tanpa begitu, lihat senangnya mereka makan itu. Kita tidak makan, padahal kita ngelihat saja, hati kita bagaimana? Bahagianya luar biasa dan tenang. Padahal itu merupakan bagian salah satu dari amalan soleh dari Rasulullah. Selain afsus salam, menyebarkan salam, at'imut ta'am, dan berilah makan. Yaitu mencintai seseorang dari cara tadi. Kemudian kita kembali dalam pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau menundukkan pandangan walaupun telah nampak di depannya lawan jenis yang memikat hatinya secara penampakan saja.
Balasannya itu tidak hanya di dunia saja tentang lezatnya atau nikmatnya iman, tapi Allah pun menjanjikan dua. Yang kedua adalah hal yang lebih besar yang dia tidak dapatkan di alam dunianya ini, yaitu apa? Surga. Bayangkan gih, pandangan mata ini saja kalau diurus dengan baik sesuai dengan koridor perintah Allah, maka akan menghadirkan ketenangan dalam hati, iman semakin kuat. Yang kedua, surga sudah dijanjikan itu akan diberikan secara eksklusif, dan itu merupakan janji. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan jaminan. Jaminan itu bagaimana sifatnya? Sesuatu yang pasti akan diberikan kalau syarat itu terpenuhi. Apa kata Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad nomor sekian-sekian ini, dari An Ubadah bin Somit As-Somit, ya, dari sahabat Ubadah diceritakan, Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya ini perkataan Rasulullah, itmanu li sitan min anfusikum, jaminlah li untukku, kepadaku, sitan 6 hal saja. Dari apa? Dari diri kalian. Masing-masing dari kalian kalau mau menjaminkan untukku 6 hal. Kalau kalian bisa menjaminkan ini, atman lakum al jannah, aku akan menjamin surga untuk kalian. Ini salah satu jalan menuju surga ini, jamaah rahimakumullah. Dan ini tidak mudah. Kita tidak usah pusing nyari amalan yang lain, coba usahakan 6 ini kita jamin. Ini Rasulullah, walaupun beliau tidak ada, jaminan ini masih tetap berlaku. Karena ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, usduku idza haddatsum, jujurlah kamu jika berbicara. Oleh menang tak aspal gini kabeh ngono nggih. Yo tenanan ngoten nggih, harus diaspal ngoten nggih. Begitu juga engko lek aku juara siji Kang sampean tak traktir kabeh ngono. Ya, bicaralah yang benar. Dan juga sama, tatkala yang dilihat itu A, ya sampaikan A. Jangan diolah menjadi B. Kalau bicara yang jujur, ngomong apa adanya. Ini gelas Pak, ini masih baru ngoten. Ya padahal ini ada cacatnya, bilang saja Pak ini baru kebentur, ini ada sisanya, ini silahkan kalau Bapak mau beli sekian. Nah, seperti itu. Jangan malah ditutupi, didempul, dicat lagi, dipernis itu supaya berkilau, itu tidak bisa. Ini sudah tidak menjadi jaminan. Wa aufu idza wa'adtum, tepatilah apa? Janji kalian kalau kalian memang berjanji. Hampir mirip dengan yang ini tadi, tapi lebih kepada apa? Ya, janji yang akan diberikan. Bukan hanya apa yang telah dia nampak terus dibicarakan berlainan. Kalau berjanji ya kerjakan, bahkan ini bisa sampai kepada nazar. Nazar. Kalau saya juara 1, kamu semua tak traktir teman-teman. Ya seperti itu. Padahal nazar itu hubungannya bukan dengan manusia meskipun dia bernazar, tapi kepada Allah. Sebagaimana perkataan Ibunda Maryam. Maryamnya ibunya Isa, bukan Maryam yang lain. Dia mengatakan di dalam Al-Quran, nazartu lirrahman, nazarku itu kepada Ar-Rahman. Jadi aku nazar itu langsung janjinya kepada Allah, walaupun ngomongnya dengan manusia itu Allah, berhadapan dengan Allah sesungguhnya. Maka kalau berjanji hati-hati, ini bukan perkara keluar omongan didengarkan telinganya orang, tidak, ini berhadapan langsung dengan Allah, membuat MOU langsung. Bahkan di dalam sebuah riwayat Rasulullah menceritakan, kebetulan hadisnya tidak saya sampaikan, ada seorang perempuan tua tatkala itu sakit, bukan tua sih, ya pokoknya perempuan yang sudah ibu-ibu, dia sakit keras. Dia tinggal di dekat Masjid Nabawi. Kemudian dia bertemu dengan istri Nabi dan dia berjanji, kalau saya diberikan kesembuhan oleh Allah, saya akan berangkat kepada Baitul Maqdis dan sholat 2 rakaat di sana. Bicara gitu loh, itu ngomongnya kepada istri Nabi, tapi itu sesungguhnya langsung kepada Allah. Dan ketahuilah, kelanjutan hadis itu, si perempuan itu kemudian benar-benar diberi kesembuhan oleh Allah. Dan setelah itu dia berangkat kepada istri Nabi mengatakan, setelah saya sholat di masjid Nabi ini,
di Masjid Nabawi ini mendapatkan keutamaan 1000 pahala, aku akan berangkat untuk sholat ke masjid yang salah satu dari 3 masjid yang diutamakan, yaitu di Baitul Maqdis, untuk sholat 2 rakaat juga di sana. Akhirnya dia berangkat. Tidak tahu disebutkan dalam hadisnya pakai jalan kaki atau pakai unta atau bagaimana, tapi dari situ jelas kalau dia ngomong kepada wanita, khususnya istri Nabi tadi, kalau saya nanti sembuh, disembuhkan oleh Allah, saya akan berangkat ke sana. Ya harus berangkat. Karena banyak orang yang lupa dengan janji, padahal ada rekamannya, ngoten nggih. Janji tidak ngaruh-karuan kok yes panggah kondel, ngoten nggih, menampakkan diri dengan PD-nya. Wa atu idza tumintum, tunaikanlah amanat jika kalian diberi amanah. Ya kalau kamu diberi amanah sebagai pemimpin, sebagai kepala atau wali apa, ya tunaikan. Jangan cari keuntungan sendiri, apalagi keuntungan kelompok. Ingat, ya ini wahfadzu furujakum, jagalah kemaluan kalian. Ini juga merupakan jaminan. Kalau bisa menjaga apa yang ada di antara kedua bibir dan kedua apa? Kaki, kalau Rasulullah katakan surga itu, di antaranya kemaluan ini. Ini yang selanjutnya. Wa ghuddu absarakum, tundukkanlah pandangan kalian. Ini kalau Rasulullah mengatakan, tundukkan pandangan kalian, aku jaminkan pada kalian mendapatkan surga. Dan tahanlah tangan kalian. Jadi tangannya harus ditahan, jangan untuk dikit-dikit mengeksekusi, ini pertama memukul dulu langsung secara fisik, yang kedua mengeksekusi, menghukum tanpa apa? Tanpa proses. Tidak cocok langsung dihukum, itu memasukkan penjara saja, seketok palu seenaknya. Ya ini tangan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada uang diambil, minumannya orangnya pergi tidak izin diambil. Nah, maka seperti itu jamaah rahimahullah. Kira-kira itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari ini bisa memberikan peringatan bagi kita laki-laki yang memiliki atau kita menjadi wali bagi perempuan-perempuan yang ada di tanggungan kita, dan begitu pula dari pihak wanita supaya dia benar-benar menjaga apa yang disampaikan oleh Rasul ini, supaya kedua belah pihak terhindar dari tipu daya syaitan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu wa lakum fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.